Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Alfian dari S1 Teknik Sipil Universitas Satyadama. Kali ini saya akan mempresentasikan statistika probabilitas penyediaan data 2. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu 1. Menghitung frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif, serta memahami saat pemakaiannya. 2. Mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk gambar ataupun grafik. Apa pengertian distribusi frekuensi? Berikut saya akan jelaskan tentang pengertiannya. Distribusi frekuensi adalah penyajian data yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Distribusi frekuensi dapat digunakan untuk melihat sebaran data, mencari nilai tengah, dan mengidentifikasi pola-pola data. Distribusi frekuensi memiliki beberapa tujuan. 1. Menyederhanakan data. Data mentah seringkali sulit dipahami karena ukurannya yang besar dan sifatnya yang acak. Dengan membuat distribusi frekuensi, data dapat disusun secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi pola. Dengan menggunakan distribusi frekuensi, kamu dapat dengan cepat melihat pola, seperti nilai yang sering muncul atau bisa disebut dengan modus. Tujuan yang ketiga adalah mempermudah visualisasi data. Distribusi frekuensi dapat diubah menjadi grafis seperti histogram, diagram batang, atau pie chart, yang membuat data menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Tujuannya keempat adalah membantu dalam mengambil keputusan. Dalam dunia bisnis atau penelitian, distribusi frekuensi dapat membantu mengambil keputusan, memahami tren dan pola-pola dari data yang mereka miliki. Terdapat dua jenis distribusi frekuensi, yaitu 1. Distribusi frekuensi numerikal. Merupakan distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya berupa angka-angka ataupun secara kuantitatif. Distribusi frekuensi numerikal dibagi menjadi dua. A. Distribusi frekuensi relatif. Merupakan distribusi frekuensi yang angka-angka frekuensinya tidak dinyatakan dalam angka-angka absolut, tetapi angka-angka relatif atau persentase. B. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu B1, distribusi frekuensi kurang dari. Distribusi frekuensi kurang dari yaitu distribusi frekuensi yang memasukkan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Poin B.2. Distribusi frekuensi lebih dari. Distribusi frekuensi lebih dari yaitu distribusi frekuensi yang memasukkan frekuensi kelas-kelas sesudahnya. Jenis kedua dari distribusi frekuensi yaitu distribusi frekuensi kategoris. Distribusi frekuensi kategoris yaitu distribusi yang pembagian kelasnya berdasarkan kategori-kategori atau secara kualitatif. Penyajian data dalam bentuk grafik dan diagram bertujuan untuk 1. Memberikan gambaran, 2. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, 3. Memudahkan dalam membuat analisis data, 4. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat. Berdasarkan dari hasil distribusi frekuensi data dari tabel yang sudah diolah ini, maka dapat kita sajikan dalam berbagai bentuk grafik dan diagram. Di antaranya sebagai berikut. Histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi data dalam rentang nilai numerik. Histogram sering digunakan untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi. Poligon. Poligon frekuensi adalah grafik yang menggambarkan frekuensi data yang dikelompokkan. Poligon frekuensi merupakan salah satu alat statistik yang umum digunakan untuk menganalisis data. Diagram pie atau bagan lingkaran adalah grafik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi data. Diagram ini berguna untuk menunjukkan persentase atau proporsi berbagai kategori dalam satu set data. OGIF. OGIF merupakan salah satu istilah dalam statistik berupa grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif.
Kesimpulan: 1. Penyajian data memudahkan pemahaman dan analisis. 2. Distribusi frekuensi membantu dalam klasifikasi data. 3. Grafik dan diagram memperjelas pola dan tren dalam data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.